Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Franciscawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang dampak kenakalan remaja dalam perspektif kriminologi. Anak-anak adalah sumber potensial dari suatu negara yang besar. Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan dharma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih menyedihkan lagi, bila mereka hanya menjadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan, bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran. Masalah kenakalan anak remaja ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Munculnya kenakalan anak remaja tanpa disadari dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain, yang pertama, mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Yang kedua, dapat membahayakan dirinya. Dan yang ketiga, memberikan kesan yang kurang baik terhadap eksistensi bangsa dan negara. Adapun macam dan bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kenakalan biasa. Suatu bentuk kejahatan yang berupa berbohong, suka bolos, suka menipu, suka terlambat ke kampus, keluyuran, dan lain-lain. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal, yaitu suatu bentuk kenakalan remaja yang merupakan perbuatan pidana berupa kenakalan yang meliputi mencuri, menganiaya, mencopet, membunuh, mengedarkan obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, kenakalan khusus, yaitu suatu kenakalan yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus seperti kenakalan di internet atau cybercrime, kenakalan terhadap hak asasi manusia, dan bentuk lain dari kenakalan remaja berdasarkan ciri kepribadian yang mendorong mereka menjadi tidak terkontrol. Dampak kenakalan remaja di dalam keluarga. Lingkungan keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Ada kalanya orang tua bertindak atau bersikap sebagai patokan untuk ditiru oleh anak dan meresap dalam diri anak tersebut dan menjadi bagian dari kebiasaan bersikap, bertingkah laku, dan bagian dari kepribadiannya. Seringkali remaja memandang orang tua mereka terlalu lamban, dan dalam banyak hal mereka lebih unggul ketimbang orang tua mereka. Meskipun tidak salah, namun pandangan ini juga tidak sepenuhnya benar. Kebanyakan orang tua terlambat menyadari kondisi dan jalan pikiran anak remaja mereka sehingga menimbulkan konflik. Dampak kenakalan remaja di dalam pendidikan. Selama mereka menempuh pendidikan formal di sekolah, terjadi interaksi antara remaja dengan sesamanya, juga interaksi antar remaja dengan pendidikan. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental sehingga anak remaja menjadi nakal. Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja, crossboy, dan crossgirl, yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak, terutama dalam lingkungan sekolah. Dalam sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memprihatinkan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman yang lain. Sesuai dengan keadaan seperti ini, sekolah-sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal. Dampak kenakalan remaja di dalam masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifat dan tersusun dari berbagai sistem dan subsistem, salah satunya adalah keluarga. Dalam proses untuk membentuk seseorang individu masyarakat, mendapat peran penting terutama dalam membentuk mentalitas hidup seseorang remaja.
Pengaruh yang dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran, mass media, dan fasilitas rekreasi. Di dalam kehidupan sosial, adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut akan mempengaruhi keadaan jiwa manusia di dalam hidupnya termasuk remaja. Dalam kenyataan, ada sebagian remaja miskin yang memiliki perasaan rendah diri dalam masyarakat sehingga anak-anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak milik orang lain seperti mencuri, penipuan, dan penggelapan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.